Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini di bulan bahagia ya ini, Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Nah, di video kali ini ada kulkas satu pintu, hanya lampu saja yang menyala, tapi kulkasnya nggak dingin. Dan kenapa kulkas ini bisa menjadi tidak dingin? Ini karena ketusuk pisau di bagian area freezernya ini teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semua jangan sampai menggunakan benda tajam seperti pisau lah teman-teman ya, membersihkan bunga es di bagian area freezernya teman-teman. Jadi ini jangan sampai ya. Dan bagaimana jika terjadi seperti ini? Ya kita harus kita tambal, kemudian kita flashing, kemudian ganti filter, kemudian isi freonnya teman-teman ya. Nah kita bisa lihat nih untuk tanda-tanda kebocoran. Ini pasti ada mengeluarkan oli teman-teman ya. Tanda-tandanya akan keluarin oli di bagian evaporator. Nah jadi ini jalurnya teman-teman ya. Jadi jalur freon ya, jadi ini yang nggak boleh ketusuk pisau lah teman-teman ya. Ini banyak banget sebenarnya ini untuk olinya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mengelasnya dulu teman-teman ya. Jadi ada dua metode juga untuk cara pengelasan, itu bisa menggunakan alu platinum, bisa juga menggunakan lem hijau teman-teman ya. Oke, kemudian di bagian bawah sini ya, di bagian yang menuju ke evaporator, ini kita potong dulu teman-teman. Kenapa saya sarankan potong dulu? Soalnya ketika pengelasan itu biasanya masih ada udara, jadi sulit ya. Jadi sulit saat pengelasan. Jadi makanya kita potong ya. Atau kalian bisa bersihkan terlebih dahulu di bagian evaporator sampai benar-benar bersih. Kemudian selanjutnya proses penambalan teman-teman. Karena kenapa? Karena ketika masih ada oli, ketika kita las di bagian evaporator itu rata-rata kurang ya, lebih kurang nempel nanti lemnya, ataupun alu platinum susah nempel karena kebanyakan oli teman-teman ya. Nanti ketika kita panasin di bagian evaporator itu oli biasanya keluar teman-teman. Makanya kita flashing terlebih dahulu ya, dikit-dikit lah. Setidaknya kita bisa ngelem di bagian evaporator teman-teman. Jadi seperti itu. Nah setelah itu baru kita flashing ya. Kita flashing menggunakan metil ya. Biasanya saya menggunakan metil, tapi kalau teman-teman ya terserah ya. Intinya bersih lah. Ada juga yang menggunakan LPG segala macam, bensin atau apa. Tapi untuk saran saya itu menggunakan metil. Karena kenapa? Karena ya oli kompresor itu dia akan tercampur oleh metil, nanti gampang keluarnya teman-teman ya. Kalau misalkan bensin itu biasanya susah ya, masih nyangkut-nyangkut teman-teman. Oke, jadi ini udah selesai ya, udah selesai pengelasan ya. Jadi ini saya tambal dua kali nih teman-teman ya. Yang pertama saya menggunakan alu platinum. Kenapa saya menggunakan alu platinum? Karena diameternya agak lebar. Kemudian saya tambahkan lagi menggunakan lem hijau teman-teman ya. Jadi ada dua lapis. Nah kemudian kalian bisa juga tambahkan lem besi atau lem LTCO sama bedak teman-teman ya. Itu juga sama-sama kuat ya. Intinya biar kuat aja lah kayak gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan coba flashing dan pasang filter. Oke, jadi ini udah saya flashing teman-teman ya, udah saya flashing menggunakan metil ya. Dan ini juga belum saya ganti filter karena saya flashing terlebih dahulu ya. Karena flashing terlebih dahulu biar enggak dua kali ganti filter teman-teman ya. Nah kemudian setelah metil saya masukkan, kemudian saya flashing menggunakan metil, dan ini udah keluar semua. Kalau misalkan belum keluar itu biasanya masih ada suara gemericik, atau biasanya kulkas mengalami buntu teman-teman ya. Jadi harus benar-benar bersih. Kalau misalkan perlu kita balik untuk di bagian evaporator ya kita balik teman-teman. Dan untuk menggunakan freon ini udah saya coba ya, ada yang Clea, Pagar, terus apa itu lagi ya, segala macam lah teman-teman ya.
Jadi masalah buntu ini karena ya masih ada sisa-sisa sisa-sisa oli ataupun sisa-sisa air ya yang masuk ke bagian evaporator teman-teman. Jadi itu yang menghambat. Tapi kalau misalkan kita bersih, kalau misalkan masih buntu ya kalian coba tinggal tambahkan metil aja saat pemakuman sebelum pengisian freonnya teman-teman. Jadi cukup seperti itu. Dan untuk metil mungkin ya 1 botol kecil itulah teman-teman ya. Itu saya rasa udah cukup untuk proses flushing di bagian evaporator. Kemudian setelah kita selesai proses flushing di bagian evaporator, selanjutnya kita flushing di bagian kondensor ya. Karena kondensor biasanya ketika kita flushing biasanya ya ada air ya teman-teman di bagian kondensornya teman-teman. Oke, sekarang di bagian evaporator ya. Kalau misalkan perlu kita balik ya kita balik teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini jalurnya teman-teman ya. Ini jalur ke bawah. Nah setelah itu jalur ini ya biasanya susah ya. Jadi oli ataupun metil dia susah teman-teman ya. Jadi kadangkala perlu kita bongkar kemudian kita balik ya, supaya cepat juga teman-teman proses pemlasingan. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang di bagian freon ya, di bagian freon ini saya isi di 10 PSI teman-teman. Jadi 10 PSI ya, 10 PSI kita coba tunggu terlebih dahulu ya, apakah kulkas ini sudah normal atau tidak teman-teman ya, atau kulkas ini mengalami kebuntuan atau tidak teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba tunggu terlebih dahulu, dan bagaimana nanti hasilnya kita langsung lihat hasilnya aja nanti teman-teman ya. Oke, jadi setelah kita tunggu nih teman-teman ya beberapa menit ya. Jadi kita akan coba lihat nih teman-teman untuk hasilnya. Dan alhamdulillah ini udah ada pembekuan dan tidak terjadi kebuntuan teman-teman ya. Dan ini juga saya tambahkan ya. Nah ini udah banyak banget bunga esnya ya. Ini tekanan yang sama teman-teman ya. Jadi 10 PSI. Kalau misalkan yang perlu kita tambahkan ya kita tambahkan aja teman-teman, nggak masalah teman-teman. Intinya bisa dingin ya. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.